Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hujan pagi hari ini, lagi membaca-baca kitab, teringat ketika saya pergi ke tempat kawan di Kuala Lumpur. Pagi-pagi hujan-hujan, dingin-dingin begini. Habis sholat subuh masih gelap itu. Habis sholat subuh saya duduk di meja, itu memang ada meja panjang gitu. Tempat kita di situ ngapain aja, makan di situ, diskusi di situ, ngobrol di situ, ngaji juga di situ. Mejanya panjang. Ada biasanya juga di situ pada duduk. Saya duduk di situ, kawan saya bilang sampai dari kamar mandi, dia bilang keluar dari kamar mandi mau sholat subuh, dia bilang gini, karena rumahnya tinggi, apartemen dan masjid jauh, kita sembahyang subuh di rumah. Turun ke musola, pernah sholat subuh itu nggak ada orang, cuma kita bertiga. Akhirnya ya sama aja lah, kita sholat di dalam aja. Nah, kemudian ketika saya duduk, kawan saya sambil berteriak bilang gini, "Bang," kata dia kan, "itu kopi di kamar, di apa namanya, di dapur ya. Nah, di sebelah atas itu," dia bilang. "Iya Pak," kata saya. Walaupun kawan saya muda, saya suka manggil orang Pak, karena saya merasa saya memuliakan dia. Dia udah berkali-kali bilang saya Pak, tapi saya nolak. "Jangan saya panggil saya Pak, panggil aja Bang." Karena orang Betawi biasa dipanggil Bang. Ya, kemudian setelah itu saya cari belah mana kopinya. Oh iya ada, saya tengok di kulkas itu persediaan dia banyak bener. Karena dia seminggu sekali baru turun dari apartemen, yang sholat Jumat aja. Kalau sholat Jumat itu banyak sekali yang dikerjain sambil sholat Jumat dari pagi itu. Habis sholat Jumat sambil ngerjain ini, sambil ngerjain itu, karena memang bisnisnya online, dia di atas aja, di apartemen dia di bagian atas. Kemudian sekali-sekali aja itu kalau diundang ke Jakarta, ada keperluan dia yang perusahaan tempat dia kerja, nah itu baru dia pergi ke luar negeri, ke Indonesia khususnya. Nah waktu itu dia bilang, atau waktu itu pernah juga dipanggil ke Saudi Arabia. Waktu itu bikin saluran tiang-tiang BTS itu, bagian apanya itu dia tuh. Nah, kemudian dia bilang begini, "Pak, itu kopi di dapur ya?" "Iya," kata saya kan. Saya lihat-lihat sebelah mana kopinya. Oh ini dia, banyak bener. Saya tengok-tengok, ini kopi kok buatan Brazil ini. Apa ini dari Brazil? Kemudian ada juga kopi Lampung. Lalu saya tanya, "Pak, udah siap dia sholat?" Dia duduk dekat saya. "Udah siap bikin kopinya?" "Wah, kok bikin satu?" Dia bilang. "Tuh udah saya buat, takut airnya nanti mungkin Bapak lama, takutnya nanti keburu dingin," kata saya. "Oh iya." Kemudian dia duduk samping saya. Saya tanya, "Pak, ini betul kopi dari Brazil?" "Oh iya Pak, betul. Ini waktu dulu saya pergi beli kopi memang langsung ke Brazilnya," dia bilang. "Kadang-kadang saya pergi ke Lampung," dia bilang, "untuk beli kopi." Saya bilang, "Wah kaya betul Pak, urusan kopi aja ke Lampung." Ketawa beliau, apa dia bilang, "Itu Pak waktu dulu, waktu roda di atas." Saya teringat itu. Saya teringat omongan beliau itu, waktu dulu, waktu roda di atas katanya. Jadi teringat-ingat kisah ini. Ada suatu saya punya kenalan dulu di Jakarta. Ketika itu kita keluarga kita lah kan, itu pedagang. Ya namanya pedagang, dari pedagang kecil terus menerus ya, karena kita orang Betawi asli, kios punya sendiri, nggak kemana-mana, jadi kagak pakai bayar sewa. Ini kan dari semua modal kita nih, kita ada uang nih 1,5 miliar, itu 1,5 miliar kita buat bayar sewa. Apalagi di sini sewa mahal banget. Sisanya aturannya yang 500 juta itu untuk kepentingan beli barang, terpaksa untuk bayar sewa gedung. Tapi alhamdulillah ya, sewa kios untuk toko untuk dijadikan tempat kita jualan. Alhamdulillah di tempat saya itu punya toko sendiri, jadi nggak, itu udah dipangkas duit itu untuk kepentingan bayar sewa, jadi nggak bayar lagi karena punya sendiri. Nah itulah kita susahnya begitu kan, karena harus bayar sewa. Kalau enggak ya kita nggak bisa jualan, karena kita nggak punya toko, nggak punya gedung. Nah jadi biasalah kita jualan hari-hari, dan pendapatan juga biasa aja, ada makan untuk lebih-lebih sedikit. Waktu itu tahun berapa tuh, tahun 1980-an. Jadi ada suatu kerabat yang tadinya biasanya dia hidupnya susah, lalu karena dia menikah dengan orang yang apa ya, punya bisnis itu bisnis apa ya, waktu itu mur, kemudian paku entah segala macam, dibuat tuh mesin-mesin. Jadi hidupnya meningkat. Nah waktu itu ketika kami anak-anak semua udah pesantren, orang tua bilang sama dia, "Lu jangan hambur-hambur aja hidup ya," karena dia pergi jalan-jalan setiap hari. Kemudian ya ada mobil sendiri, waktu itu tahun itu hanya satu dua orang yang punya kan. Kemudian dia
Pokoknya semua apa yang orang nggak punya pada waktu itu dia udah ada. Nah, beda dengan kita pedagang yang harus muter dulu modal. Nah, kemudian jangan hambur-hambur duit nanti kalau udah anak lu udah pada gede, udah susah kayak gua harus nyekolahin anak. Lihat nih anak di pesantren semua. Apa kata dia? Alah, nanti kalau anak saya sekolah, saya jual tanah saya yang di Kulon. Nah, biasalah orang ngomong kayak gitu. Ada senang sekali meremehkan orang lain karena merasa dirinya punya gaji ada tiap bulan. Biasalah manusia begitu. Kita nggak tahu ya, apa namanya disebut di dalam surat Al-Mulk, surat Tabarok, beliau Allah lah yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan kholaqal mauta wal hayata, yang menciptakan mati dan hidup. Allah yang menciptakan mati dan hidup, menciptakan kesenangan dan kesusahan untuk menguji manusia-manusia ini. Kita ini ada yang diuji dengan kesenangan, senang terus akhirnya lupa kepada Allah. Ada yang diuji susah banget. Ada juga yang pada umumnya nih orang kalau diuji dengan kesusahan itu bener-bener dah kuat, takwa bener, ke masjid kagak pernah telat, sembahyang, ngaji surat Al-Waqiah, baca sholawat paling banyak. Tapi begitu Allah menguji dengan kesusahan, dengan kesempitan rezeki, kan ada disebut dengan kesempitan kesehatan, maka dia udah mulai lupa dah. Itu dulu saya merasakan itu, ada satu kawan kita yang ketika dia diuji dengan kesusahan, keluarga pas-pasan, cuma nunggu gaji bulanan, itu luar biasa dekatnya dengan musola, dengan menasah. Tapi begitu dia punya usaha sendiri, udah merasa lebih baik, itu udahlah orang pada terawih, udah bawa mobil baru jalan-jalan. Ya bukannya kagak boleh, cuman ke liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah ini nih, tunggulah terawih selesai, kan nggak enak sama orang-orang di menasa, di masjid, di musola, orang pada terawih, masa kita ngayap kayak begitu, apalagi di daerah sini yang orangnya pada ibadah. Kalau giliran waktu ibadah nih, apalagi waktu terawih, warung-warung tutup, mau pada kemana emangnya. Akhirnya kemudian setelah itu jatuhlah. Ketika jatuh nih yang saya ceritakan ini, mula-mula jatuhnya itu dirampok rumahnya, dirampok. Lalu pada hari Jumat itu, lalu anaknya yang perempuan nih, yang waktu dia kan miskin, ketika dia lahir anaknya ini membawa rezeki, anak perempuan ini. Anak-anak itu saya masih teringat wajahnya itu. Ketika itu saya udah nggak ada di situ. Nah, kemudian nanya ketika udah jatuh gitu kan, udah dirampok, kemudian dibunuh anaknya. Ini masalahnya udah dirampok, dibunuh lagi. Soal sejak itulah jatuh ekonominya, terus jatuh, terus jatuh. Sampai rumahnya pindah, dijual dan pindah ke tempat lain, jatuh. Dialah Allah yang menciptakan, memberikan kepada kita ini, apa namanya itu, menciptakan buat kita kehidupan dan kematian, kesenangan dan kesusahan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji kepada kita ini siapa yang paling baik amal perbuatannya. Nah setelah itu jatuh sampai beberapa tahun lalu saya tengok ya, ekonominya betul-betul lumpuh betul-betul, dan suaminya udah meninggal, udah nggak ada, tinggal anaknya laki 2 orang. Nah inilah kebiasaan kita merasa diri kita itu udah bisa, udah hebat, akibatnya kita melalaikan beribadah kepada Allah. Padahal ketika Korun juga sama dulu, ketika Korun miskin luar biasa, ibadahnya itu, ngajinya itu, membaca kitab Tauratnya itu paling cakep itu suaranya tuh. Ketika dia ya Musa, dia ya Rasulullah Musa, atau hari kan Nabi Musa nengokin Korun kan masih kerabat Nabi Musa, ditengok, wahai Korun, dia bilang, bersabarlah dengan keadaanmu, kata Nabi Musa kan. Kemudian Korun minta diajarkanlah, wahai Nabi Musa, tolonglah doakan kepada Allah supaya saya jadi jangan kayak begini, hidup krisis moneter udah bertahun-tahun ini ya Rasulullah. Nabi Musa kan Rasulullah. Lalu Nabi Musa mengajarkan Korun ilmu-ilmu, diantaranya ilmu kerajinan. Korun kan tukang buat kerajinan emas. Akhirnya dia menjadi kaya raya, dan dia udah lupa kepada Nabi Musa. Dan ketika diminta dipungut zakat, Korun marah. Enak aja Musa itu, ini kan hasil usaha gue sendiri. Itu Korun kalau udah sore kerjaannya jalan-jalan. Nah, dibawa itu semua hartanya, didorong pakai, waktu zaman itu kan kendaraannya masih gerobak, kemudian ditarik sama kuda. Korun duduk di situ, badannya gemuk, ketawa-ketawa, sementara di masyarakat di sekitarnya miskin papa, yang khilaf, yang apa namanya, yang gak tahan ujian. Aduh enak jadi Korun, gua kan ini sebenarnya saudaranya Korun, kata dia, gua encingnya Korun, kira-kira begitulah kalau bahasa Betawi. Dan ketika semua orang aku saudara sama Korun, dia sama kita begitu. Ketika kita susah, nah nggak usah susah dah, tes aja, tes. Pokoknya sekarang ubah hidup kita menjadi, yang tadinya punya mobil,
punya motor, punya mobil mewah, punya rumah mewah, itu iniin dulu apa namanya, singkirin dulu ke tempat lain. Ya, pindah dulu apa namanya itu, pindahin dulu, geser dulu ke tempat lain. Nah, kita hidup sepapa-papanya. Kayak kendaraan yang paling jelek, kita pakai baju yang compang-camping. Coba ada nggak saudara kita yang datang ini? Kagak ada. Nah, orang yang ada ketika kita dalam keadaan seperti itu, ada orang yang menolong kita, membantu kita, dialah saudara kita. Mau umumnya manusia kan begitu. Kalau misalnya udah susah nih, baru dah orang menjauhi. Tapi ketika kaya seperti Korun, semua orang dekat sama Korun. Nah, ketika Korun ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi, maka orang udah pada atau siapa, gue mau nggak kenal sama Korun. Padahal mah dia kemarin tuh ngaku saudaranya Korun. Nah, begitu juga sama kita. Tahun 90-an ketika Jakarta marak, orang pada jual tanah, itu luar biasa, itu ramenya orang pada mengaku saudara. Pada tahun itu ada orang yang dapat uang 720 juta, 750 juta, 800 juta pada tahun itu. Kalau tahun sekarang dikonversi dengan harga emas berapa miliar udah duitnya. Nah, orang-orang kemudian pada berpoya-poya sehingga lupa dengan Allah. Akibatnya apa? Akibatnya Allah mencabut. Lau anna ahlul qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apabila manusia itu, suatu kaum itu beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh kami akan membukakan berkah dari langit dan bumi. Ya, tapi karena dia tidak beriman, tidak bertakwa, malas membaca sholawat, akibatnya ya udahlah, Allah mencabut keberkahannya, kesusahan dan mulai melanda hidupnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kerabat tadi setelah anaknya dibunuh, dia menjadi jatuh semuanya, menjadi miskin papa. Nah, itulah orang-orang yang ketika kita ada di atas nih, roda kita ada di atas, seperti kawan bilang tadi, jangan kita melupakan kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita. Akibatnya kita akan menjadi orang-orang yang banyak saudaranya. Ketika kita, biasanya orang Betawi nih kalau udah gusuran tuh tanah dibeli sama pemerintah atau sama perusahaan atau sama siapapun, dibeli tanah kita untuk ini, itu rame, itu dapat duitnya udah banyak puluhan juta waktu tahun itu, tahun 90-an itu. Setelah itu saudara-saudaranya udah mulai pada banyak, udah rame, rumahnya dibangun. Ya nggak ada masalah apa-apa. Cuma beberapa tahun ketika itu jatuhlah hidupnya, nggak ada pemasukan apa-apa lagi. Akibatnya udah jauh dari Allah, udah jauh kepada Rasulullah. Akibatnya kita menjadi susah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat ini kita mendapatkan pertolongan Allah, mendapat kemudahan dari segala arah. Nah, beda dengan orang yang memang usahanya dari sedikit-sedikit dikumpulin, karena berpikir kalau gua jualan doang nih, nggak ada minta kepada Allah, susah kayaknya hidup gua nih. Akhirnya mulailah membaca sholawat, membaca surat Al-Waqiah, terus menurut itu kan udah saya cerita, beliau itu membaca sholawat munjiat sampai bertahun-tahun itu. Kemudian itu juga membaca sholawat Nabi. Itu ada suatu kerabat saya yang saya kenal betul, itu asal setiap maghrib itu nggak lupa tuh membaca berjanji. Di berjanji itu kan banyak tuh sholawat. As-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul, salawat kepada Nabi dan salam kepada Rasul. Itu kan salawat juga. Itu diulang-ulang, itu membaca berjanji, nasarnya, lalu najom, itu menimbulkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehingga ketika ada masalah susah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, selalu mengeluh kepada Allah. Ya Allah, menyebut nama Rasulullah. Alhamdulillah beberapa tahun kemudian dengan usahanya yang penuh berkah, akhirnya hidupnya menjadi makmur, pergi haji berkali-kali, toko-tokonya banyak, anak-anaknya kada kaya. Bandingkan dengan orang yang waktu dia masih mudanya itu banyak sekali tanahnya, bahkan dengan kekuasaannya dia bisa menjolimi orang. Akibatnya apa? Akibatnya ketika dia tua, hidupnya menjadi susah. Di bini ini nggak diterima, di bini itu nggak diterima, ya karena bininya banyak. Orang udah tua, udah nggak berdaksa, siapa yang mau lagi ngurus? Waktu masih muda, hartanya masih banyak, jabatannya masih ada, iya. Tapi ketika dia udah tua, jabatannya udah dicabut, lalu hartanya udah mulai berkurang, bahkan habis, siapa yang mau terima? Nah, sementara Pak Haji ini yang biasanya dari mudanya hidupnya susah, dicela-cela orang, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan membaca sholawat kepada Rasulullah ribuan kali setiap hari. Tergantung Allah aja lah, gua mah tawakal aja kepada Allah. Alhamdulillah pada saat ini yang saya tengok, ya saat ininya bukan hari ini, tapi udah beberapa tahun lalu, ketika 10 tahun 15 tahun ke belakang, saya tengok hidupnya udah luar biasa makmurnya. Itu mau pergi
Ya kesenangannya itu ziarah ke tempat-tempat ulama, ke tempat-tempat kiai, sampai pergi pesantren sih. Orang udah tua pergi pesantren juga, saking pengen dekatnya kepada ulama itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ketika diajarkan membaca sholawat, saya bilang ya alhamdulillah terima kalau diajarkan sholawat. Diajarkan membaca Al-Quran, diajarkan doa-doa terima. Tapi kalau disuruh pasang jimat ini, wipik ini, itu kalau gue terima nanti jadi musyrik. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat kepada Rasulullah kita menjadi dekat kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.